syarat mutlaknya untuk menjadi pastor itu apa? Saya didepak oleh uskup. Sebagai seorang manusia laki-laki nih, itu kan pasti ada hasrat seksual nih muncul. Seks, nah itu. Itu caranya mengolahnya gimana, Romo? Udah subscribe. Kalau belum, rasa nonton. Ngapain? Oke, kita berjumpa lagi, akhirnya muncul nih episode yang kedua. Oh my god. Karena kita kemarin lumayan lama ya berhenti produksi. Karena alasannya adalah nggak dapat narasumber. Pada menghindar karena kasus itu dianggap aib, dianggap ranggenah. Padahal sebetulnya kita di sini menyajikan fakta-fakta yang faktual, aktual, terpercaya dari sumber yang sangat terpercaya juga. Kali ini kita kedatangan narasumber seorang pastor diosesan Projo Semarang, Romo Desi. Debi. Typo. S sama D kan dekat. Romo Dedi. Oke. Gimana kabar, Romo? Baik, puji Tuhan, sehat luar biasa. Ini di paroki mana nih namanya? Paroki Santo Petrus dan Paulus Klepu, Sleman, mendekati Kulon Progo. mendekati Kulon Progo. Sudah berapa lama jadi pastor? Jadi pastor 1 tahun 8 bulan. Oh, masih iye ternyata. Masih unboxing. Oh, skinyis. Ada gini. Dari pengalaman. Heeh. Dulu kok tertarik jadi pastor, kok nggak yang lain gitu kan? Ada yang lain, ada bisa jadi apa tuh namanya bruder, bisa jadi penambang pasir. Nah, mau pastor gitu. Apa ya? Dulu awalnya dari Miss Dinar. Tuh. Miss Dinar. Dulu saya ikut ini loh, Tarsius Cup. Kan ini lomba Miss Dinar se-Kevekepan. Boleh di zoom ini? Tarsius Cup. Nggak ada yang bisa zoom ini. Awalnya Miss Dinar. Dulu saya Miss Dinar di Paroki Kalasan, tepatnya di wilayah Temanggal yang dekat warung babi Bukadek. Nah, di situ. Lalu saat saya melihat Romo yang datang ke wilayah pakai megapro. Siapa itu Romonya? Namanya Romo Sabtoko, Romo Rudi, Romo Heri. Jadi Romo-Romo yang berkarya di Kalasan. Rata-rata mereka kalau ke stasi itu pakai megapro, jubahnya digulung. Ya, gitu. Dilboki jaket. Lalu saat sampai ke kapel, jaketnya dibuka, jubahnya terbidai. Wih, Gagah ya? gagah. Kayak superhero. Oh, berarti Romo tertarik karena band Gagah salah satunya. Oh, Iya. Lalu wis gagah kok. Ya lumayan sebetulnya, lumayan. Sudah gagah. Lalu setelah melihat jubah, efeknya kalau saya memakai jubah Miss Dinar itu yang pertama. Memakai mesin pertama, yang paling apik. Lalu melepasnya itu terakhir. Karena pengen memakai jubah seperti Romo. Lalu itu kan SD ya, SMP hilang, entah kemana panggilan itu. Nggak tahu, digondol kalau wewe gombel apa digondol karo SMP di mana emang sekolahnya? Di Pangudi Luhur. Oh ya Luhur, benar. Jogja. Timoho. Oh ya benar. Kan ceweknya Sudah kenal amplas, sudah kenal XX1, sudah kenal kota gitu. Jadi hilang loh. perempuan, berarti kenal perempuan. Ya, cili-cili Ya, gitu. judi online gitu ya. Oh enggak ya? Lalu muncullah sebuah rekoleksi panggilan di Sangkal Putung, Klaten. Temanya Who Am I? Apa cita-citamu? Lalu teringatlah mimpi kecil, tak tulis di lembar refleksi. Saya pengen jadi rohaniwan. Dibaca sama Romonya, Romo Doni, sekarang di Keuskupan. Akhirnya Romo Doni mepet
Le jare kowe nulis jadi rohaniwan. Wis bar seko SMP Pangudi Luhur daftar seminari yo. Akhirnya saya daftar, keterima. Pertoyudan. Kok betah. Kok lanjut. Kok jadi romo. Nah, itu singkatnya seperti itu. Tapi padahal perjalanannya tuh panjang. Perjalanannya bertahun-tahun. Kira-kira berapa tahun saya menjadi imam sajak dari Seminari Mertoyudan, tebak-tebakan? Seminari itu kan 4 tahun. 4 ya tahun. Kan? Habis itu seminari tinggi itu ya berapa ya, Li? 6 tahun? 6 tahunan ya? 6 tahun. Berarti Ya, 10 10 tahun. Luwe, lebih. Jadi 14 tahun saya pendidikan. 14 baru 14. bisa jadi. Kalau saya loh ya, karena ada frater yang cuma 9 tahun sudah lulus, 10 tahun sudah tahbisan. Nah, saya butuh waktu 14 tahun. Kenapa kok lebih lama daripada teman-temannya gitu? Kenapa ya? Mungkin karena belum mantep mungkin ya. Nggak. Ya ada saat-saat orang yo ini panggilan saya bukan ya. Tapi karena lama pendidikannya. Seminari Mertoyudan 4 tahun. Tahun orientasi rohani 1 tahun. Ya. Lalu Jangli Jangli setahun. Lalu Kentungan Seminari Tinggi ada 4 tahun. 9 tahun orientasi pastoral kayak PKL gitu di Seminari Mertoyudan 10. Di Roma 3 tahun. Lalu tahbisan, sebelum tahbisan 1 tahun. Jadi 14. Di Roma ngapain? Bikin biskuit atau Roma. Jadi turis. Romasan. Wah, Romasan. Dang sono. Roma Itali itu. Italiano. Sekolah di sana. Sekolah 3 tahun. Sekolah apa mau? Sekolah teologi. Itu wajib Enggak. Enggak. Oh, enggak semua dapat kesempatan. Saya berarti didepak oleh uskup, sekolah ning koma. Oh, berarti Romo Dedi itu termasuk yang istimewa dong, dapat kesempatan bersekolah di. Mbok istimewa apa ora? Istimewa lah, isi daging rusa katanya. Istimewa isi daging rusa. Project Pop. Jadi 14 tahun saya jadi Romo dan sekarang saya berkarya di Santo Petrus dan Paulus Klepu sebagai vikaris parokial. Maka saya berkarya di paroki. Jadi kalau pengen jadi Romo tuh ya waktunya nggak singkat ya. Misalnya aku pengen jadi Romo, kursus terus jadi, nggak gitu ya berarti? Enggak. Harus melalui proses yang Lumayan panjang. itu nggak lumayan. Separuh hidupnya kan berarti? Separuh. Iya kan? Bisa dibilang Separuh usianya. hampir separuh hidup. Untuk menempuh pendidikan menjadi seorang imam kan gitu. Iya. Begitulah lika-likunya. Nah, kemudian Romo itu kan ada banyak banget tuh. Kalau ini di Diosesan Semarang Projo ya, kan ada Yesuit, ada MSF, Pokso. Itu bedanya apa ya? Bedanya adalah di karisma. Karisma itu apa? Karisma. Karisma itu semangat atau sebuah spiritualitas yang menyertai di dalamnya. Kalau kami kan disingkat PR. Kepanjangannya pria romantis. Pengen rapi banget. Bukan. PR itu dalam bahasa Indonesia projo. Atau dalam bahasa Latin bisa disebut presbiter. Yang artinya imam sekuler. Imam yang berada di tengah dunia bersama umat. Itu kami PR, projo. Taatnya kepada uskup. Karena sebagai pemimpin di keuskupan atau gereja lokal. Lalu kalau biarawan, mereka punya semangat khusus. Contohnya Yesuit. Itu semangat khususnya dari Ignatius Loyola. Lalu MSF dari Keluarga Kudus dari Nazaret. Lalu SCJ itu Hati Kudus Yesus. Nah, mereka taat pada provinsial atau petinggi di setiap kongregasi atau ordo. Seperti itu. Begitu. Perbedaan sekilas. Kalau saya pernah tahu itu kalau di Yesuit itu kan ada brudernya juga ya kayaknya. Ya. Nah, itu bedanya Romo, bruder, suster, frater itu.
Jadi bruder, suster, frater itu masih awam. Mereka bukan klerus. Klerus itu yang tertahbis. Saya ini klerus, jadi bisa diklerok-klerok ke. Ya. Nah, klerus itu yang tertahbis, yang sudah mendapat penumpangan tangan dari uskup, lalu dari diakon, imam, dan uskup itu klerus. Tapi bruder, suster, frater itu awam yang membaktikan dirinya untuk menjadi kasaksi-saksi Kristus di tengah dunia. Jadi bruder ya awam, tapi mengucapkan kaul ketaatan, kemiskinan, dan kemurnian. Oh, gitu. Begitu juga dengan suster, sama. Mengucapkan kaul ketaatan, kemurnian, dan kemiskinan. Tapi mereka tidak dalam hierarki. Itu. Kalau di episode yang lalu kan kita udah tanya ke Romo Heri nih Oh. tentang apa bedanya uskup, kardinal itu. Tahu nggak, mau bisa cerita mungkin prosesnya biar bisa jadi uskup tuh gimana gitu? Apakah ada jenjangnya, karirnya gitu? Kalau karir tidak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Karena uskup itu pilihan dari paus Oh, dan direkomendasikan oleh Dewan Imam di keuskupan. Contohnya di Keuskupan Agung Semarang, calon uskup yang besok menggantikan Monsinyur Robi, Romo A, B, C, D itu dikirim ke Vatikan rutin. Sehingga nanti kalau seandainya ada perubahan posisi, nanti sudah siap Vatikan menunjuk beberapa imam untuk dilihat profilnya, kelayakan, lalu usia imamat, karya, dan lain sebagainya, sehingga bisa menjadi pemimpin. oh gitu. Gitu. Lah kalau paus? Paus itu dipilih oleh kardinal. Kardinal itu bukan tahbisan loh ya. Kardinal itu pengangkatan. Ya. Jadi Jabatan berarti? jabatan penasehat paus atau calon paus. Maka kardinal itu memilih lewat konklav. Milih Konklav. Konklav. Itu yang katanya menulis terus dibakar itu bukan? menulis lalu dimasukkan ke sebuah tempat, lalu dimasukkan sebuah bahan kimia. Kalau sudah sepakat semua berarti terpilih paus asap putih. Kalau belum terpilih paus asap hitam. Itu memang dibuat asapnya itu memang secara alamiah munculnya putih atau hitam atau Enggak, ada kandungan kimia tertentu yang dimasukkan ke cerobong sehingga ini tanda paus terpilih. Ini tanda paus belum terpilih. Jadi sudah ada pembedaan asap hitam, asap putih sudah ada. Romo, ada standar ini enggak pendidikan untuk calon Romo? Seorang Romo itu harus menempuh pendidikan minimal ini nih, Minimal S2. S2 ya? Harus ya? S2. Mantap. Kami S1 kan teologi umum, S1 teologi, lalu S2 juga teologi tapi lebih spesifik tentang dogma, moral, tentang gereja itu ada spesifikasi romo-romo yang lebih SD. Tapi saya pernah dengarnya ada ya Romo yang sekolah ke manajemen, Ya, bisnis, terus musik. Itu buat apa ini? buat kebutuhan gereja. Ada romo yang barusan lulus S2 hukum. Untuk advokat dan hukum di bidang sipil. Itu ada masalah sipil, romonya bisa. Ada romo yang sedang S2 di Austria musik. Ada romo yang sedang S2 hukum gereja di Roma. Ada romo yang sedang S2 sosiologi di Paris. Lantas sesuai kebutuhan gereja. Jadi tidak melulu teologi, filsafat itu enggak ya? Tapi kalau S1-nya pasti teologi. Pasti karena pendasaran. Masuk romonya namanya teologi. Iya. Standar kecerdasan Romo itu ada nggak? Standar kecerdasannya gitu. Mungkin harus menguasai berapa bahasa atau kudu iso matematika misal. Oke, jadi IPK-nya kalau di Kentungan loh ya, di Universitas Sanata Dharma minimal 3. Minimal. Kalau di bawah itu ngulang atau gimana? Kalau di bawah itu diperingatkan. Weh tenanan rali sinau, sungguh-sungguh enggak belajarnya. Kalau enggak mundur. Oh. Paling enggak 3 Minimal. IPK-nya.
Kalau di Roma tidak ada standar nek mau dikirim ke Roma harus ini, tapi itu memang yang mengutus petinggi. Jadi saya pun nggak tahu kalau mau diutus, tahu-tahu Dad mangkat yo ning Roma. Bu. Berapa tahun dulu di Roma? 3 tahun. Ada pengalaman menarik apa di Ini banyak. Roma? Banyak. Itu kan Eropa gitu ya, Oh. budayanya kan beda gitu. Oh. Rasanya itu antara deg-degan, bingung apakah bisa atau seneng. Karena kalau mau ke makam Santo Petrus, Santo Paulus deket loh, tinggal jalan kaki saya. Paling 5 menit sampai. Nah di sini tadi bukannya Santo Petrus dan Paulus, makamnya nggak di sini tuh. Kita di sini makanya dinamakan Santo Petrus dan Paulus. Di Roma, di Vatikan. Jadi pengalamannya banyak. Sopan santun dan cara berkomunikasi berbeda. Apalagi dengan bahasa Itali. Bayangke aku sinau belajar bahasa Yunani pakai bahasa Itali. Pengantarnya bahasa Itali. Tapi belajar bahasa Yunani dan Ibrani. Jadi mikirku Jawa lalu di Itali masuk ke Yunani. Itu salah satu Tetap Jawa kesulitan berlebih. Karena kan harus diterjemahkan iki apa artinya? Oh, artinya iki. Lalu mulai menulis, menganalisis gitu. Banyak sih. Tapi menarik. Romo sendiri berarti menguasai berapa bahasa? Kalau bahasa lisan yang fasih kan tentu Jawa loh. Lalu Indonesia, Inggris, Itali. Tapi bahasa tulis tambah Latin, Yunani dan Ibrani. 7. Tambah 1, saya belajar bahasa Jerman juga. Ini sedang belajar bahasa Jerman atau sudah? Iya, masih awal tahap A1 lah. Berarti 7 tambah nanti Jerman cuma sebulan belajar di Munchen, tapi Munchen. selebihnya itu di universitas. Yang ngajar Oliver Kahn bukan? Bukan. Yang ngajar Müller. Schneider Belanda. Mau itu paling tidak nek KAS loh ya. Ah. Indonesia, Jawa, Inggris ya lah. Inggris lah. 3 itulah. Wajib bisa itu. Ya semoga itu sudah menjadi bahasa yang rutin, yang lancar gitulah. Syarat mutlaknya untuk menjadi pastor itu apa? Mungkin kan ada yang mungkin teman-teman yang masih misdinar itu pingin apa syarat yang mutlak yang harus? Yang harus ya laki-laki. Oh iya Laki-laki benar tulen. ya, betul. Lalu Tulen ya, harus tulen. Tulen. Lalu usianya berapa ya maksimal? Saya lupa. 35 apa ya? Untuk menjadi calon pastor. Maksimal karena masuknya ya? Masuknya 35 karena kalau contohnya seperti saya 14 tahun, nanti jadi Romo 49 tahun. Kalau 35. Oh, iya, ya. Toh. Jadi terlalu kita bisa langsung sakit. sepuh. Agak-agak. Tanya boleh nggak Mas? Boleh. Nganu Mas, kalau seumpama ada laki-laki tapi sudah berhubungan badan mau Sudah tidak perjaka maksudnya. Ya, itu Mau bisa jadi nggak mau? Oh, boleh nggak mau? Boleh. Boleh, tetap boleh. Tapi belum mempunyai ikatan pernikahan toh. Belum. Ya. Tetap boleh. Oh, boleh. Ada sakramen tobat untuk mengakukan dan pertobatan toh. Untuk tidak melakukan lagi, saya rasa bisa diterima. Kalau misalnya ada teman-teman yang penyandang disabilitas ingin menjadi imam boleh? Boleh? Bisa. Disabilitas fisik toh. Mungkin yang tunawicara gitu? Kalau masalah tunawicara itu mungkin agak kesulitan karena untuk mewartakan itu kan butuh segmen yang umum. Kalau tunawicara itu segmen khusus, jadi butuh beberapa alat bantu atau isyarat. Tapi kalau seandainya dalam arti tertentu difabel fisik itu masih bisa. Bisa ya? Masih bisa. Ada kok teman saya Romo yang difabel. Sekarang berkarya di Jombor. Jombor Sini Jombor Klaten, bukan Jombor Terminal. Jombor terminal. Romo itu kan tidak menikah kan berarti? Kenapa nggak boleh nikah? Karena ya ada aturan 3 kaul toh, atau 3 janji ketaatan, kemurnian, dan kemiskinan. Jadi tidak menikah itu salah satu janji atau kaul untuk menjadi pastor di ritus Latin. Gereja Katolik ritus Latin mewajibkan imamnya selibat karena pelayanan dan demi pengabdian total kepada umat.
Jadi supaya tidak ada beban ketika meninggalkan keluarga atau Salah apa satunya gitu ya. iya. Itu yang menjadi alasan pemaknaan dan refleksi. Nah, Terlibat. kan tidak menikah tuh. Sebagai seorang manusia laki-laki nih, itu kan pasti ada hasrat seksual nih muncul. Seks. Nah, itu. Itu caranya mengolahnya gimana, Romo? Tentu tidak bisa seperti kalian yang sudah berkeluarga, berhubungan seksual tidak bisa. Karena itu melanggar kaul atau janji. Jadi dosa berat. Maka harus dialihkan dengan cara yang lain. Entah itu dengan mencari aktivitas yang positif untuk menyalurkan energi, atau mungkin dengan sungguh mengolah itu secara spiritual dengan askese atau doa, atau mungkin menceritakan gerak batin di mana gairah seksual itu mungkin perlu diolah, dan itu selalu sampai meninggal harus diolah. Karena kita bukan malaikat, kami bukan malaikat, tapi manusia biasa yang penuh dosa tapi dipanggil untuk melayani. Nek misal itu ada yang nyolong-nyolong, kan pasti ada dong gitu. Yuk, nggak tahu ya pasti ada apa enggak. Misalkan ada gitu kan. Nyolong-nyolong. Kan juga ya nyolong-nyolong misal ke tempat prostitusi gitu. Kan nggak ada yang tahu gitu. Itu berarti urusan pribadi ya. Itu mengingkari identitas dan sudah secara spiritual mengingkari jati diri sebagai pastor. Nek misal ketahuan konsekuensinya apa, Mo? Ada hukuman dari uskup. Jadi ada istilahnya itu Rajam, dilempari batu. ada suspensi. Jadi hak untuk memberikan sakramen itu di stop. Secara publik nggak bisa mimpin misa, nggak bisa memberikan sakramen tobat. SK-nya dicabut ngono ya. Iya. Kalau memang berat dan meresahkan umat. Sebagai seorang Romo nih yang baru berapa? 1,5 tahun ya. Ya, 1,5 tahun. Itu kan kalau di dalam pelayanan di masyarakat gitu kan pasti ya pernah lah membuat kesalahan gitu. Pernah nggak mau bikin kesalahan terus salah iki jane ras piro, terus diungkit terus sama umatnya gitu. Puji Tuhan belum. Saya dicintai umat soalnya. Kok sekali-kali. Kali-kali gitu Belum sih. biar gayeng. Belum pernah ya? Belum, tapi ada satu saat di mana saya blunder. Karena waktu itu kelepu penggalangan dana. Ya. Lalu yang saya cantumkan kontak personnya adalah nomor HP saya. Oh. Nah, bukan sumbangan yang ada di WA saya, tetapi chat-chat yang tidak benar. Entah mengungkapkan perasaan, lalu mengungkapkan ketertarikan secara biologis, secara seksual. Lalu itu saya blok sehingga iki harusnya saya tidak mencantumkan nomor WhatsApp saya. Karena bener ya? itu menyebar di seluruh akun media sosial, ya? di Facebook, di YouTube, semua tersebar. Maka harusnya official nomor yang lain. Nomor sekretariat lah. Maka saya harus berhati-hati sebagai imam muda untuk bisa mengolah komunikasi di dalam media sosial, itu salah satunya. Mas Gelar punya nomornya Romo? Nanti kita buatkan poster sedot WC gitu. Nomornya Romo Dedi. Yang deketi secara frontal tidak ada. Mungkin sudah sadar ya, karena saya milik Tuhan, jadi dekat-dekatnya ya sekitar lingkaran di luar altar gitu. Tapi katanya lo ya, teman-teman mudika atau ibu-ibu gitu kalau melihat Romo itu tuh memang kayaknya ini bagus banget ngono lho. Oh niki iya kan. Rasanya tuh nggak usah Romo deh, masih frater gitu. Rasanya iki ngono gitu. Pengen di ngono ya. Rasanya tuh gitu loh. Tapi memang gitu ya? Nggak tahu. Saya juga biasa-biasa aja tuh, sebagai anak muda yang terpanggil, nggak ada perbedaan dalam diri saya loh ya. Mungkin karena rahmat tahbisan dan juga karena kebiasaan berdoa dan berkutat di bidang rohani mungkin memancarkan sebuah aura yang beda. Tapi coba jujur ini ya, yang di rumah nih ya, yang nonton nih, lebih bercahaya yang mana?
Nanti nganu ya di kolom komentar ditulis. Nek dudu aku ora lanjut. Aku pensiun. Cahayanya samar-samar kalau ini. Mau nanya Romo pernah nggak pas lagi mimpin bisa atau lagi ketemu umat terus ternyata umat tuh ada yang cantik gitu terus iki gitu masih gitu nggak? Untung pakai masker jadi tersamarkan ya. Oh iya, jadi pas pandemi. Pas Romo. pandemi, Oh, jadi pandemi pakai ya. masker. Tapi kan justru malah orang yang pakai masker itu kan kelihatan Kelihatan. cantik-cantik gitu. Oh iya, tapi kalau Iya, dibuka yang aibnya gitu ya. Merah giginya anu Ginjo 5. mupeng. Secara manusiawi ya pasti ada, wah iki bening ini. Ada cinta yang kurasakan. Tapi ya pernah. Iya. Maksudnya wah ora ya, wah ya ampun. Hanya untuk dilihat dan apa ya? Ya sudah. Mungkin dimiliki enggak bisa toh. Ah, itu berarti kan apa itu namanya? Jinah mata dong. Iya kan, iya kan. Jinah mata katanya gitu. Oke. Iya enggak ya? Enggak ya? Kalau Ada nggak sih di Katolik ada ya? Zinah gitu? zinah dalam arti fisik itu ada. Ada ya? Melakukan hubungan seksual dengan pasangan di luar nikah. Hmm. Atau kumpul kebo atau hubungan seksual di luar legalitas toh. Nah itu zina. Aku kok madeg ngono ya mau. Penganut Sebagai orang Romo itu digaji nggak? Ada. Ada digaji? uang saku. Uang saku namanya. Uang saku. Jadi bukan gaji. UMR. Enggak. Enggak ya? Enggak. Hanya- Itu sesuai dengan kebijakan Bapak Uskup. Jadi seluruh Romo Keuskupan Sama, semua? Agung Semarang menerima upah lagi, uang saku segini. sama, semuanya sama. Sama. itu Boleh- dia masuk UMR apa di bawah? Boleh disebutkan UMR mana ini? Jakarta lah. Bukan UMR Jakarta Bukan. tentunya. Bukan. Yang paling rendah Jogja. Jogja ki piro saiki? Jogja itu 800. 1,8 jika beruntung. 1,8 ya Jadi sekitar kita rate ya? UMR Jogja lah. Oh, sekitar Nah, kalau 1,8 loh ya. Masuk link tapi nggak Oh, berarti lebih dari cukup ya uang sakunya, artinya. Ya, untuk kehidupan kami dicukupkan oleh uang saku dan dari kas pasturan masing-masing. Jadi tercukupi. Berarti lah. artinya gereja itu lebih baik hati ya, Baik melihat hati. umatnya untuk mencukupi kebutuhannya gitu. Mm-mm. Romo yang sendiri aja ibaratnya mendekati UMR gitu. Mm-mm. Yang sudah berkeluarga itu malah ada yang di bawah UMR. Oh ya. Iya kan? Iya, bener. Iya kan? Di bawah Gitu. UMR. Aku tahu tapi lupa namanya, Mas. Masih tentang keuangan nih. Cara ngatur keuangannya Romo tuh gimana, Mo? Kalau pengeluaran harian ada laporan keuangan pasturan. Itu ada laporan, nanti dilaporkan ke keuskupan. Termasuk uang saku itu. Kalau uang saku di luar laporan pasturan. Jadi uang saku itu murni untuk pribadi pastur. Tapi kalau laporan keuangan itu ada laporannya. Contohnya membeli sabun itu 2.1 ada kebutuhan kodenya? harian. Oh. Mendapat stipendium misa memule 1.1 apa gitu. Jadi udah ada sistem, lalu akhir bulan dikirimkan ke ekonom keuskupan. Stipendium itu apa, Mo? Stipendium itu sebuah apa ya? Tanda kasih umat untuk pelayanan imam secara sakramental dalam bentuk finansial atau uang. Nah, itu tanggung jawab umat. Contohnya ada umat yang mohon Romo didoakan, ibu saya sudah meninggal 2 tahun yang lalu. Lalu ngundang Romo ini misa. Lalu setelah misa selesai, ungkapan syukur karena Romo sudah mendoakan Ekaristi, ada stipendium. Itu masuk ke pribadi atau ke Enggak. paroki? Ke kas pasturan. Oh, kas pasturan. Semua dicatat sehingga sebulan ada berapa umat yang meminta. Lalu nanti besarannya berapa. Lalu setelah ditemukan nominalnya
ada persenan yang sudah ditentukan keuskupan, itu namanya dana solidaritas pasturan. Untuk membantu pasturan yang kurang-kurang. Nah, itu ada. Misal ada seorang romo nih aku pingin beli mobil nih. Terus kan dari uang sakunya itu kan sangat jauh ya. Aku beli mobil. Diizinkan nggak sih sampai misal aku bisa pijet nih, nah terus pijat romo misalnya gitu, atau aku bisa nyanyi dari panggung ke panggung jadi biduan gitu, diizinkan nggak begitu? Tidak. Oh tidak? Langsung tidak. Jadi Oh. berbisnis itu tidak diperbolehkan. Karena tugas romo adalah memimpin umat secara rohani dan mengembangkan umat. Jadi kalaupun ada usaha itu yang megang paroki atau institusi atau yayasan, bukan pribadi. Kalau pribadi itu nanti menjadi batu sandungan umat. Romo kok berbisnis. Oh gitu. Maka seyogianya ya sak madyo lah, sewajarnya saja. Kalaupun pengen punya moge tadi, harus izin uskup lah. Izin dulu. Jangan sampai wes duwe mobil, duwe moge, uskup nggak tahu. Paling tidak memberitahu, Romo Monsinyur, saya ingin memiliki ini, apakah diperbolehkan? Kalau boleh bisa, tapi boleh ya? Ada kemungkinan boleh. Kalau di Keuskupan Agung Semarang saya rasa sangat jarang Romo yang punya moge. Jarang berarti ada dong. Kalau jarang kan berarti Moge ada. itu bukan Harley Davidson gitu, bukan toh, tapi mungkin Iya. CBR apa-apa gitu ya ada lah. Ada yang 150 cc, 200. Iya, itu sepertinya ada. Ya, itu IMKIDI, Mo. Apa itu? Ikatan motor kecil digedein. Nah, suatu romo jadi romo nih, jenengan jadi romo. Itu ada nggak sih sesuatu keahlian yang ditinggalkan, misal beli gitaris steel gitu. Kita itu wah keren gitu. Tapi akhirnya karena jadi romo, sekarang pula akhirnya ketinggalan. Ada nggak? Secara profesional memang gue pengen menjadi seorang wartawan Ini mana gue nggak telepon anjir? atau jurnalis di bidang politik dan hukum. Dia berbuat gitu lah, menyenangkan. Tapi kan profesional nggak bisa. Intinya ya hanya semampunya untuk menulis atau membaca atau mungkin musik. Dulu diperbayutankan di dalam musik klasik violin, nah berbisik gitu, seru ya nek iso dadi violis pro. Dulu ikut orkes. Dulu saya juga di Vatikan main violin. Oh ya. Indonesia itu sangat populer di kolej jurusan, apalagi lulusan seminari pertolongan. Oh ya. Eksis kan? Karena ini ya ada penampilannya. Bandingannya. Jadi masuk seminari pertolongan. Kamu pengen bisa musik? SMM. Oh, SMM. SMM seminari pertolongan. Apa yang paling berat Mo ketika aku ingin ke Gak berat ya? Berat oh makanya apa ya? Karena sudah dijalani selama 14 tahun ya, jadi lebih mengalir yakin keputusan besar itu tidak di pernah di persimpangan jalan itu? benar. Tapi wadah tapi keluar. Nah, rasa tidak mantap, bosen dan ingin tahu cara hidup yang seperti itu. Jadi ya tetap kalau dalam keadaan yang galau, rasa mengubah keputusan. Itu kan sistem Ignatian. Baik dalam keadaan galau, gunek, jangan mengubah apa-apa. Maka dalam keadaan galau tetap setia pada keputusan awal. Berarti sebetulnya informasi yang beredar di masyarakat, di umat yang luas nih, setiap kali ada romo atau kreator yang gagal gitu biasanya, wah mesti kecampuran cewek, itu klise berarti ya? Belum tentu ya? Ada juga yang bukan karena Artinya belum tentu gitu, belum banyak faktor. banyak faktor saat tidak bisa hidup berkomunitas, pendidikannya tidak mencukupi, relasi yang tidak sehat atau memang bukan panggilannya, tidak bahagia. Honor ini
Rasulullah atau sahabat-sahabat. Ketika ini mau buat adik-adik nih yang mungkin ya kayak Romo dulu Mas Rusdina gitu. Ada yang pengen jadi Romo gitu. Itu caranya kayak gimana? Caranya menghubungi Romo paroki setempat atau Romo yang kira adik-adik atau bapak ibu punya putra-putra ingin masuk seminari, langsung atur kepada romonya sehingga nanti bisa diarahkan, dikenalkan seminari sehingga nanti bisa masuk lewat SMP, setelah lulus SMP masuk seminari, atau setelah SMA masuk seminari perbayudan KPA, atau setelah bekerja, setelah melanglang buana, setelah mempunyai pacar tapi kok ada yang kurang, akhirnya masuk seminari tahap orientasi rohani atau komisian, langsung ke seminari tinggi. Ada batasan usia? Sepertinya 35. 30 dari sebelum 35 masih bisa, enggak boleh ya. Untuk biaya kok. Nah, itu kan konon katanya kan asrama nih. Itu kan biayanya kan cukup ya pasti tidak murah gitu. Dan misalkan nih ada teman-teman yang pingin nih jadi romo tapi tertutur masalah ekonomi kayak itu ada solusinya mungkin bisa dibantu paroki atau orang tua asuh. Nanti sungguh kalau kesulitan secara finansial, paroki ada dana seminari, ada orang tua asuh atau donatur yang bersedia kepada panggilan. Bisa, asal dikomunikasikan dan ada kejujuran bahwa memang tidak mampu dan ada kehendak anaknya untuk masuk, bukan orang tuanya sih pengen lagi anak. Enggak mau nanya yang pengen. Kalau beda baik, enggak kompok. Ada pesan-pesan nggak buat umat Katolik yang masih muda-muda ini yang ingin jadi biarawan biarawati? Kalau ingin memiliki kehidupan yang lebih bermakna atau berjasa bagi gereja dan masyarakat, salah satunya, saya bukan mengatakan satu-satunya loh ya, salah satunya menjadi pastor. Bahkan banyak pengalaman dan menarik dan sebanyak hal-hal yang mungkin memperkaya teman-teman. Dan menjadi pastor, suster adalah panggilan, tapi juga sebuah pengalaman yang seru. Karena bertemu banyak orang, bertemu banyak keadaan, dan bertemu banyak tantangan lebih sensitif. Oke, oh, tadi ada, ini agak belakang kelewatan. Pernah nggak sih Romo itu merasa kayaknya enggak mampu ya membantu tugas ini? Pernah nggak? Nah, awang-awang kan bonsol. Oh, Pernah. merasa dulu. Cara mengatasinya gimana? Pelatih untuk coba aja. Langsung terjun ke hal cepat dan tidak semua aktiviti terjun. Pasti nanti mengalami sesuatu yang lain. Oh, ternyata sesuai. Oh, ternyata ada orang yang membantu. Oh, ternyata dimudahkan. Jadi nggak usah pikir panjang karena kita masih muda. Pada semester salah sebenarnya itu karena kemudian. Dan berarti ada kemauan belajar dan untuk lebih baik. Menurut Romo bisa menarik berdasarkan pengalaman ya? Bisa menarik kesimpulan apa nih antara Romo sebagai rohani wajib dan Romo sebagai manusia? Kami para imam itu seorang penusa. Kami dipanggil untuk melayani gereja dan menjadi Kristus yang hidup. Maka butuh pemurnian batin setiap saat. Sehingga keperdesaan itu bisa menjadi sarana Allah menemuskan rakyat dalam kesetiaan. Baik, terima kasih Romo atas waktunya, atas informasinya. Semoga informasinya bantu semua teman-teman yang nonton video ini, dan kita masih butuh penendang dana itu. Enggak. Tapi nganu ya, apa namanya ini? Ini kan dulu buat pencobaan ini diolah-olahi
jeruk sama ono luri mau balikin naik. Ya, terima kasih Romo atas waktunya, kegiatannya. Kita mungkin bisa berjumpa lagi di lain kesempatan dengan pembahasan yang berbeda ya. Oke, akhir kata 4 kali 4 sama dengan 16. Cakep. Jangan lupa subscribe. Hey, halo. Buat kalian yang mau tanya tapi nggak berani nanya, boleh langsung komen atau DM ke sini. Kritik dan saran juga kami terima.